Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Detection Semantic Conflicts with Unit Test. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvito Septa Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 077. Artikel ini membahas masalah penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak, khususnya berkaitan dengan proses penggabungan kode atau merge. Ketika dua orang atau lebih mengembangkan fitur secara bersamaan di cabang yang berbeda, hasil akhir dari proses merge seringkali bisa menyebabkan konflik semantik. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan yang ada di artikel, ada informasi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah base. Base merupakan versi kode asal sebelum cabang left atau right dibuat. Digunakan sebagai pembanding dasar untuk melihat perubahan yang dilakukan di kedua cabang. Kemudian ada left, versi kode yang dimodifikasi oleh pengembang pertama, berdasarkan base. Biasanya mewakili satu cabang dari pengembangan fitur atau perbaikan tertentu. Kemudian ada right, versi kode yang dimodifikasi oleh pengembang kedua, juga berdasarkan base. Bisa berisi perubahan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan left. Yang keempat ada merge, versi hasil penggabungan antara left dan right. Namun, merge tidak menjamin bahwa perilaku program tetap benar karena bisa saja terjadi konflik semantik. Lanjut, ada tujuan penelitian. Artikel ini bertujuan untuk mengatasi tantangan mendeteksi konflik semantik yang muncul ketika dua versi kode digabungkan. Konflik semantik terjadi ketika dua perubahan kode yang tampaknya tidak bermasalah secara sintaksis ternyata menyebabkan perilaku program berubah atau menjadi tidak sesuai. Kemudian ada metode yang digunakan. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit testing otomatis. Penulis memanfaatkan alat pembangkit tes seperti EvoSuite dan Redop untuk secara otomatis menghasilkan test case dari kode versi left dan right. Nah, di sini ada peran dari unit testing. Unit testing dalam artikel ini tidak hanya digunakan untuk memvalidasi apakah fungsi program berjalan dengan benar, tetapi juga mendeteksi perbedaan perilaku antar versi kode. Dengan menjalankan unit test di berbagai versi, sistem dapat mengidentifikasi jika sebuah tes lulus di versi left dan right tetapi gagal di versi merge. Hal ini menandakan adanya konflik semantik yang perlu ditangani. Jadi, unit testing bertindak sebagai alat observasi perilaku kode. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, menentukan 4 versi kode, base, left, right, dan merge. Yang kedua, alat tes otomatis menghasilkan unit test dan versi left dan right. Kemudian, menjalankan semua tes di keempat versi. Keempat, membandingkan hasil eksekusi. Jika tes lulus di left dan right tetapi gagal di merge, itu adalah indikasi konflik semantik. Kelima, penulis juga melakukan transformasi kode seperti menambahkan akses publik, getter atau setter, dan mendukung serialisasi, agar alat test generation bisa bekerja lebih baik. Nah, adapun hasil temuan dari penelitian ini. Eksperimen yang dilakukan pada 85 kasus merge dari 51 proyek Java open source, hasilnya yang pertama ada recall. Tingkat keberhasilan tingkat keberhasilan deteksi konflik semantik sekitar 31%. Kemudian precision atau akurasi sekitar 750%. Yang ketiga ada alat tes EvoSuite dan differential EvoSuite paling efektif. Kemudian transformasi kode secara signifikan meningkatkan deteksi konflik. Meskipun recall belum tinggi, pendekatan ini mampu menangkap jenis konflik yang umumnya lolos. Kesimpulannya adalah, artikel ini menunjukkan bahwa unit testing dapat digunakan tidak hanya untuk mengecek bug biasa, tetapi juga bisa mendeteksi konflik perilaku antar cabang kode saat merge. Dengan pendekatan otomatis seperti ini, konflik semantik bisa diketahui lebih awal sebelum kode digabungkan dan dijalankan. Meski masih memiliki keterbatasan, solusi yang ditawarkan merupakan kemajuan penting di bidang software testing. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari review artikel ini, yang berupa sitaksi dari artikel tentang Detection Semantic Conflict with Unit Testing. Nah, cukup sekian review artikel.
yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas kurang lebihnya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.